Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Damayanti dengan NIM 19023111002, mahasiswi kelas 5C Program Studi D3 Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen perawatan yang merupakan mata kuliah dari dosen kami yang terhormat Bapak Dr. Dianta Mustafa Kamal. Berikut merupakan poin-poin yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, pengertian manajemen perawatan. Yang kedua, mengapa bagian perawatan itu penting dan apa tujuannya. Yang ketiga, jenis-jenis perawatan dan penjelasannya. Dan yang keempat, pengorganisasian departemen perawatan di industri. Baik, kita mulai dari yang pertama. Apa itu manajemen perawatan? Manajemen perawatan atau maintenance management yaitu suatu kegiatan pengelolaan pekerjaan perawatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk memberikan informasi mengenai fasilitas industri. Selanjutnya, mengapa ada bagian perawatan? Tujuan adanya bagian perawatan dalam suatu perusahaan industri yang pertama, agar mesin-mesin industri, bangunan, dan peralatan lainnya selalu dalam keadaan siap pakai secara optimal. Dan yang kedua, untuk menjamin kelangsungan produksi sehingga dapat membayar kembali modal yang telah ditanamkan dan akhirnya akan mendapat keuntungan yang besar. Setelah kita membahas apa pentingnya bagian perawatan dalam suatu industri, sekarang apa tujuan adanya manajemen perawatan? Tujuan dari manajemen perawatan adalah sebagai petunjang aktivitas dalam bidang maintenance, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berproduksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi. Yang kedua, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan tidak mengganggu kegiatan produksi. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang di luar batas sehingga dapat menjaga modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. Yang keempat, untuk mencapai tingkat biaya maintenance serendah mungkin dengan melaksanakan kegiatan maintenance secara efektif dan efisien. Yang kelima, untuk menghindari kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan keselamatan. Dan siapa saja yang memiliki kepentingan dengan bagian perawatan? Yang pertama yaitu manajer, kedua investor, dan yang ketiga karyawan. Pentingnya bagian perawatan bagi manajer yaitu melindungi bagian bangunan dan instalasi pabrik terhadap kerusakan, meningkatkan daya guna serta mengurangi waktu mengambil peralatan, dan meningkatkan efisiensi bagian perawatan secara ekonomis. Dan kepentingan bagi investor yaitu melindungi modal yang ditanam dalam perusahaan, baik yang berupa bangunan gedung maupun peralatan produksi, sehingga menjamin penggunaan sarana perusahaan secara optimal dan berumur panjang, serta untuk menjamin kembalian modal dan keuntungan. Lalu, kepentingan bagi karyawan yaitu menjamin kelangsungan hidup karyawan yang memadai dalam jangka panjang, yang mana akan menimbulkan rasa memiliki sehingga peralatan atau sarana yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya akan dijaga dan dipelihara dengan baik. Dan akan menimbulkan rasa bangga bila bekerja pada perusahaan yang sangat terpelihara keadaannya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang jenis-jenis perawatan. Secara umum, perawatan dibagi menjadi dua, yaitu perawatan yang direncanakan, planned maintenance, dan perawatan yang tidak direncanakan, unplanned maintenance. Berikut skema jenis-jenis perawatan. Yang pertama, ada perawatan preventif, yang merupakan pekerjaan perawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan dengan cara pencegahan. Contoh kegiatannya yaitu infeksi, perbaikan kecil, dan pelumasan serta penyetelan. Lalu yang kedua, ada perawatan korektif, yaitu pekerjaan perawatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas atau peralatan sehingga mencapai standar yang dapat diterima. Yang ketiga, perawatan berjalan, merupakan kegiatan yang dilakukan ketika fasilitas atau peralatan dalam keadaan bekerja. Yang keempat, perawatan prediktif, dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. Yang kelima, ada breakdown maintenance, yaitu pekerjaan perawatan dilakukan setelah terjadinya kerusakan yang ada pada peralatan dan untuk memperbaikinya harus disiapkan suku cadang material, alat-alat, dan tenaga kerjanya.
Yang terakhir yaitu emergency maintenance, merupakan pekerjaan perbaikan yang harus segera dilakukan karena terjadinya kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga. Selanjutnya yaitu pengorganisasian Departemen Perawatan. Dalam menentukan rencana organisasi maintenance, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Yang pertama yaitu jenis pekerjaan, karena setiap perusahaan memiliki kepentingan berbeda, maka menentukan karakteristik pengerjaan dan pengawasan juga berbeda. Yang kedua yaitu kesinambungan pekerjaan, karena jenis pengaturan pekerjaan yang dilakukan di suatu perusahaan atau industri akan mempengaruhi jumlah tenaga perawatan dan susunan organisasi perusahaan. Yang ketiga yaitu situasi geografis, lokasi pabrik yang terpusat akan mempunyai program perawatan yang berbeda jika dibandingkan dengan lokasi pabrik yang terpisah-pisah. Lalu yang keempat yaitu ukuran pabrik atau plant type. Pabrik yang besar akan membutuhkan tenaga perawatan yang lebih besar dibandingkan dengan pabrik yang kecil. Demikian pula halnya bagi tenaga pengawas. Lalu ada ruang lingkup bidang perawatan pabrik. Departemen perawatan yang melaksanakan fungsi primer dan sekunder membutuhkan supervisi tambahan, sedangkan departemen perawatan yang fungsinya tidak terlalu luas maka organisasinya pun lebih sederhana. Dan yang terakhir yaitu ketenaga kerjaan. Dalam membuat program pelatihan, pertimbangkan pula terhadap tuntutan keahlian dan keandalan pada masing-masing lokasi. Nah, berikut merupakan contoh struktur organisasi Departemen Perawatan di Industri. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Berikut merupakan daftar referensi yang digunakan dalam pembuatan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.